Halo, Sagittarius. Welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang akan kamu miliki di akhir bulan ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat ya, buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagi semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek energi kamu di sini. Bagaimana energi kamu yang akan muncul tentang yang akan kamu miliki di akhir bulan ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan hatinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, aku akan lihat ya zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu jika kamu memikirkan seseorang, oke? Nah, di sini ada kartu The Fool, ada Gemini, ada Aries, Leo, Sagi, ada Gemini juga, ada The Lover ya, ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Aries, Leo, Sagi ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Nah, di sini ada kartu The Fool. Di akhir bulan ini, kamu akan menemukan sebuah fase baru, ya. Kehidupan baru. Kamu akan menjalankan kehidupan baru di sini. Kehidupan baru seperti apa yang dimaksud kartu ini? Karena di sini ada sebuah kehati-hatian. Karena kamu jika tidak hati-hati dengan kegembiraan yang kamu rasakan, kamu akan jatuh dan merasa sakit lagi. Nah, kalau kita lihat dari segi percintaannya kamu, mungkin aja seseorang yang akan berkomitmen dengan kamu atau ada seseorang yang akan menikah dengan kamu di sini, tetapi tetap jaga kewaspadaan juga. Karena mungkin saja, bisa saja seseorang ini ya yang ingin menikah dengan kamu, mungkin ada beberapa orang gitu ya. Ada yang tulus, ada yang modus. Ada yang hanya memanfaatkan saja atau ada yang ingin dikasiri saja. Kamu bisa lihat, ini orangnya kenapa pengen dikasiri? Ya, kalau misalnya seandainya dia itu memang, laki-laki atau perempuan yang single, nggak mau dong dikasiri. Nah, di situ kamu mungkin akan, eee, intinya melihat ya, rasakan intuisi kamu. Coba kita cerdas dalam menilai. Nah, karena ini, kehati-hatian kamu ya. Karena jika kamu salah memilih di antara satu atau 2 ini gitu ya, kamu bisa saja jatuh ke jurang yang sama, ya, jatuh ke lubang yang sama. Karena di masa lalu kamu sempat merasakan hal ini, gitu, oke? Jadi mungkin saja kamu akan ngerasakan nantinya, oh ada seseorang nih ingin menikah dengan aku, otomatis dong itu kehidupan baru bagi aku bersama seseorang yang baru. Nah, jangan sampai kamu salah memilih ataupun memutuskan. Karena mungkin tidak hanya satu ya, bisa saja 2 atau 3 yang ingin mungkin menjadi pacar kamu gitu ya. Anggaplah mungkin jadi pacar. Ya itu banyak biasanya ya pilihan orang atau kamu ya. Di situ kamu harus bisa benar-benar kayak menilai, mana nih yang tulus, mana yang tidak. Kamu pasti akan merasakan, kamu akan melihat refleks dari mereka. Orang yang tulus itu begini, orang yang bonus itu begini gitu ya. Kalau apalagi misalnya nih, kalau yang modus, kamu baru berkenalan atau mungkin sudah cukup lama. Terus dia intinya baik banget sama kamu. Jadi awal-awal itu kayak baik gitu ya. Tapi mungkin setelah 1 bulan, 2 bulan, dia mulai nih bercerita tentang uang, bercerita tentang ini atau itu, dan pada akhirnya dia mencoba untuk apa ya kayak meminta atau meminjam ya uang. Ini kalau udah apa ya kayak meminta uang atau meminjam uang, itu udahlah. Itu arti kata dia pasti memanfaatkan kamu, apalagi dia laki-laki gitu loh. Ya, nggak ada seorang laki-laki itu yang menyusahkan kita, seorang perempuan nggak ada. Yang ada dia akan jadi tulang punggung bagi kita. Oke, ingat itu. Jangan karena cinta, kamu kayak dibutakan oleh cinta kamu, terus kamu mau aja nih memberikan apa yang dia minta, ya apa yang dia apa kayak butuhkan dari kamu gitu loh, tanpa dia berusaha ke yang lain gitu loh. Ya, kenapa?
Jadi di situ kamu harus bisa menilai. Karena di sini ada harus berhati-hati nih, harus berhati-hati jangan sampai kamu salah memilih. Oke? Nah, di sini aku melihat juga ada Four of Wands. Saat kamu tidak salah memilih, maka kamu akan bahagia. Seseorang ini akan kayak ngerasa nih, kamu itu adalah belahan jiwa bagi dia. Seseorang ini akan ngerasa kalau kamu itu orang yang tepat bagi dia. Ya, ternyata mungkin kamu orang yang punya prinsip dalam hidup. Kamu mungkin orang yang benar-benar kayak mandiri gitu ya. Karena kebanyakan orang-orang laki-laki pada dasarnya itu suka dengan orang yang mandiri, orang yang tidak ketergantungan kepada siapapun ya. Tapi dengan catatan dia tidak memanfaatkan kamu jika kamu perempuan begitu ya. Nah, ini yang aku rasakan. Seseorang ini akan benar-benar menaruh perhatian kepada kamu. Oke? Ini dia. Jadi mungkin saja beberapa dari kamu akan merasakan, oh aku nyaman sama dia. Nah, aku merasa kayak dia ini jujur, dia tulus ya. Karena di sini juga terlihat ada the lover. Ada cinta nantinya. Kamu akan ngerasa kayak, oh ini cintaku cukup besar nih sama dia. Dia baik, dia sayang, dia bisa memuaskan ya. Dia bisa menghargai aku dan lain sebagainya gitu loh. Dan seseorang ini begitu membangga-banggakan kamu, menyanjung-nyanjung kamu gitu ya. Sehingga kamu lupa diri. Ya, ternyata dia mungkin ya ya dia juga mencintai kamu, tapi di antara cinta kamu dengan dia itu ada yang menghalangi, ada yang membatasi gitu loh. Apa? Misalnya mungkin ada perbedaan antara kamu dengan dia, perbedaan usia, perbedaan keyakinan, perbedaan jarak ya, atau kultur dan budaya ya. Nah, itu mungkin atau status sosial. Mungkin saja ternyata seseorang ini mungkin kamu juga kayak ngerasa, "Kita sudah punya cinta juga besar. Kenapa kamu tidak ingin berkomitmen sama aku?" Ternyata dia punya pasangan gitu ya. Nah, itu yang mungkin kamu rasakan di sini. Karena kenapa sih kita udah lama menjalin hubungan, tapi kok bisa nggak, apa ya, nggak ingin berkomitmen, kayaknya ingin bersenang-senang saja, atau hubungan ini benar-benar kayak, apa ya, kayak hubungan yang tidak ada kejelasan gitu loh. Di situ kamu kayak ngerasa, "Oh, kayaknya buang-buang waktu deh aku bersama kamu." Makanya di sini perlu kehati-hatian, kamu harus jeli dengan menilai hubungan seperti apa yang kamu jalani, oke? Kita akan lihat. Selanjutnya ada Knight of Wands. Nah, ini juga kamu akan benar-benar apa ya, memiliki sebuah kekuatan dan kamu juga berhati-hati. Intinya dalam menghadapi orang-orang. Jadi karena kamu di sini aku melihat kamu itu punya kekuatan yang cukup luar biasa yang awalnya kamu tidak menyadari. Yang tadinya mungkin sulit untuk move on, tadi kamu sulit untuk melepaskan. Sekarang kamu akan merasa ngelihat, oh ini kesempatan aku untuk melepaskan dia. Oh ini kesempatan aku untuk merelakan, mengikhlaskan gitu loh. Dia pergi dari aku. Atau aku benar-benar harus siap untuk meninggalkan dia. Karena aku tahu aku buang-buang waktu. Itu yang kamu lakukan, sebuah tindakan yang mungkin di luar nalar kamu gitu loh. Yang tadinya kamu tidak yakin, sekarang akhirnya yakin untuk meninggalkan dia. Karena apa? Demi kehidupan baru kamu dan pada akhirnya kamu akan lebih waspada lagi ke depannya. Dan akan lebih selektif lagi ke depannya. Begitu ya. Oke. Dan di sini aku melihat ada Five of Pentacles. Ini menggambarkan ya, kalau dari segi finansial, kamu pernah berada di titik terendah kamu. Bahkan kesengsaraan kamu itu kayak melebihi rasa sakit hati kamu gitu loh. Ya, tapi di sini aku melihat ya, ya ini mungkin kamu miliki sebuah kekuatan yang tadi awalnya, sebuah tindakan ya, yang harus kamu lakukan. Kamu tahu nih, berada dalam keadaan stuck atau menderita gitu ya dari segi keuangan, kamu tidak punya pekerjaan, kamu dijauhi orang ya, kamu mungkin tidak pernah dianggap dari keluarga atau apa. Nah, di situ ternyata membuat kamu akhirnya bangkit. Nah, di sini ada Knight of Wands. Ada hal-hal yang membuat kamu akhirnya memiliki kekuatan. Dan kamu tidak sadar kekuatan ini membuat kamu akhirnya ya bisa melakukan segala sesuatunya menunjukkan kepada mereka kalau kamu itu orang yang bisa bisa sukses loh tanpa kamu gitu loh. Aku bisa bahagia kok tanpa kamu gitu. Ya ada. Berapa dari kamu akhirnya memiliki sebuah kekuatan itu. Ya semoga aja semua kita yang mungkin berada di keadaan stuck, kita harus bangkit gitu loh. Jangan kita terfokus kepada penderitaan kita. Jangan kita berharap ada orang yang membantu kita. Berdirilah kamu di kaki kamu sendiri sehingga kamu akan menemukan jawabannya nanti. Dan kamu akan menemukan kekuatan dalam diri kamu ya, begitu. Oke? Kita akan coba lihat di sini untuk di kartu orakel ya seperti apa. Itu karena ada orang kerja di rumah aku. Jadi harap maklum aja ya. Oke, kita akan coba lihat apakah yang akan terbaca di sini.
untuk selanjutnya. Oke. Satu lagi. Ya. Ada abundance. Nah, keberlimpahan. Kamu akan mendapatkan keberlimpahan yang cukup luar biasa. Semoga aja ya di akhir bulan ini itu akan banyak berdatang rezeki, ya, kesempatan, peluang, ya, dan bahkan orang-orang yang memang kamu harapkan itu akan datang kepada kamu, mengatakan cinta, mengatakan apa yang ada dalam isi hatinya, ya, sehingga membuat kamu merasa inilah hidup aku yang penuh dengan keberlimpahan, dan kamu akan merasa bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Oke, inilah semoga yang kamu dapatkan ataupun yang kamu miliki di 7 hari ke depan, ini begitu sangat membuat kamu bahagia. Oke, kita lanjutkan. Apa yang terbaca? Attraction, kamu akan benar-benar menunjukkan ya kemampuan kamu akan menunjukkan kalau kamu itu orang yang bersinar, berwarna gitu ya, sehingga hidup kamu itu benar-benar akan bermanfaat untuk kamu, untuk orang banyak, ya, untuk siapapun yang mungkin berada di lingkungan kamu. Oke? Apalagi kamu ini orang yang baik ya, orang yang baik, orang yang biasa untuk membantu orang ya. Apalagi kamu itu orang yang mungkin tidak milih-milih juga untuk membantu siapapun, tapi terkadang kamu juga sering dimanfaatkan ya. Itu yang benar-benar harus kamu jaga baik-baik. Jangan sampai kamu sering dimanfaatkan nih oleh orang ya. Apalagi oleh pasangan kamu sendiri. Ya, sekarang coba sadarkan diri kamu kalau ada orang yang memanfaatkan kamu, apalagi itu pasangan kamu, pertimbangkanlah untuk kamu bertahan dengan dia. Oke? Ada sukses. Ini juga gambaran kesuksesan kamu ya. Kamu akan sukses di akhir bulan ini. Kamu akan menemukan kunci dari semua masalah yang kamu hadapi. Yang tadi awalnya mungkin kamu tidak menemukan jawaban dari masalah yang kamu hadapi. Tapi pada akhirnya tiba-tiba ya ada hal-hal yang tidak terduga. Itu datang dengan sendirinya. Ya mungkin Tuhan berikan jalan, petunjuk kepada kamu ya. Sehingga kamu bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi saat ini. Ya semoga aja di 7 hari ke depan, maksudnya itu di akhir bulan ini ya, itu 7 hari lagi ya? Kayaknya enggak lah ya, udah pertengahan bulan ya. Jadi aku melihat di sini kamu akan benar-benar sukses banget gitu ya. Oke? Nah, apalagi kalau kamu fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Jika kita fokus, maka apapun yang akan bisa kita realisasikan, kita dapatkan. Dan itu tanpa terkecuali gitu loh. Walaupun terkadang tidak semua harapan kita itu terwujud, setidaknya satu persatu semuanya itu mungkin akan terlihat jelas. Ya, terkadang ya Tuhan itu memang tidak mengabulkan semua permintaan kita ya. Tapi Tuhan tahu kapan kita membutuhkan apa yang menjadi doa kita, itu tahu gitu loh. Jadi kita harus benar-benar kayak bersyukur saja dan fokus saja. Fokus kepada apa? Kepada tindakan kita, fokus kepada harapan kita dan doa kita, tujuan kita, tindakan kita ya. Jadi kita harus benar-benar kayak ya harus benar-benar kayak apa ya? Memfokuskan diri kita kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita. Oke. Ini ada agreement. Semua itu akan membuat semua itu kayak apa ya? Jelas di yang kamu lihat semuanya akan terlihat jelas. Mungkin ada yang hilang dari diri kamu, itu akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Itu akan ada kejelasan pada kamu. Semoga aja ya di akhir bulan ini kamu akan memiliki sebuah kejelasan untuk hubungan kamu. Mungkin ada juga yang akan berjanji ingin menikahi kamu atau mungkin akan ada yang berkomitmen dengan kamu ya. Dan aku juga melihat di sini karena kamu itu kayak benar-benar ya orang yang menebarkan pesona kepada semua orang. Kebaikan kamu, kesabaran kamu, ya, kepintaran kamu, kecerdasan kamu, ya, itu membuat orang-orang merasa kagum. Tapi kamu sekarang harus benar-benar bisa untuk selektif dalam memilih. Jangan sampai kamu dibohongi lagi oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab. Intinya kamu jangan terlena dengan kebaikan orang, jangan terlena dengan rasa cinta yang mereka berikan ya. Tapi kamu juga harus lihat tindakan mereka ya. Jangan terbuai oleh rayuan-rayuan manisnya gitu ya. Oke, nah ini yang terbaca. Oke, buat teman-temanku semuanya, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Uh, apa yang kamu miliki ini semoga aja di akhir bulan apa yang kamu inginkan ya, apa yang kamu harapkan, semoga akan menjadi milik kamu di akhir bulan ini. Apapun itu, semoga kita bisa afirmasikan. Emang ini sebuah energi ya, tapi nggak salah juga kita mengafirmasikan, memanifestkan, karena itu juga sebuah doa bagi kita gitu loh. Ya, oke buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca,
Semoga bisa membuat kamu merasa termotivasi, terinspirasi ya. Ambil hikmahnya, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan jika pun tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.